Baik, pada video ini kita akan mempelajari tentang transformasi wavelet. Jika pada sebelumnya Anda telah mempelajari tentang discrete Fourier transform, yaitu transformasi discrete Fourier yang berorientasi pada sebuah citra digital, kali ini kita akan langsung membahas tentang discrete wavelet transform, karena kita berorientasi kepada sebuah citra discrete, yang mana pada contoh kali ini nanti kita akan langsung menghitung sebuah transformasi discrete dua dimensi pada sebuah citra. Jika kita melihat sejarah bahwa transformasi wavelet mempunyai kelebihan bahwa dia sangat baik pada bidang pemrosesan dan analisis citra. Transformasi wavelet menurut Gonzalez juga memberikan kemudahan dalam kompresi, transmisi, dan analisis citra. Kita lihat contoh dari sebuah citra asli, kemudian kita lakukan transformasi discrete wavelet. Kemudian citra akan tampil seperti ini. Mirip seperti Fourier transform, dia akan membagi citra menjadi 4 bagian yang terlihat simetris. Di sini kita akan mempunyai 4 buah yang disebut subband. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Baik, kita bandingkan dahulu kenapa kita perlu mempelajari transformasi wavelet atau DWT dan DFT. DFT berbasis pada gelombang sinus dan kosinus, sedangkan wavelet hanya berbasis pada gelombang kecil yang disebut dengan wavelet. Kelemahan dari DFT adalah dia tidak dapat memtransformasi waktu atau lokasi. Dia hanya mampu mentransformasi frekuensi. Informasi tentang frekuensi dari sinyal tersedia. Sementara waktu ataupun lokasi dari sinyal tidak tersedia. Sedangkan DWT di sini dia mampu untuk mentransformasi atau menyediakan informasi tentang frekuensi dan lokasi ataupun waktu dari sinyal. Kelebihan berikutnya adalah DWT ini bekerja secara multiresolusi. Apa itu multiresolusi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kita ambil contoh seperti ini. DWT mentransformasi sebuah citra asli, kemudian dilakukan transformasi level 1. Kita bandingkan, selain frekuensi dari sebuah citra, di sini frekuensi rendah, sedang, dan juga frekuensi tinggi, dia juga bisa menampilkan lokasi dari sebuah citra. Kita lihat informasi dari tiang ini, kita bisa secara mudah mengamati bahwa pada frekuensi sedang, tiang ini adalah hasil transformasi dari tiang ini pada citra asli. Ini adalah kelebihan dari discrete wavelet transform. Berbeda dengan Fourier transform, kita tidak bisa mengetahui informasi tersebut. Hanya kita bisa mengetahui frekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Di discrete wavelet transform, kita bisa mengetahui informasi frekuensi rendah, sedang, dan frekuensi tinggi, sekaligus kita bisa mengetahui lokasi dari sinyal tersebut. Atau dalam hal ini adalah lokasi dari piksel yang ditransformasi. Kita bisa lihat dengan mudah, kita bisa mengamati bahwa frekuensi rendah dan tinggi sangat menggambarkan dengan jelas citra asli. Kemudian yang kedua, yang tadi dimaksud dengan multiresolusi, kita bisa melakukan kembali transformasi DWT pada citra frekuensi rendah level 1. Kita sebut ini citra frekuensi rendah level 1, kita transformasi ulang sehingga terdapat transformasi level 2 seperti ini. Citra ini akan ditransformasi ulang menjadi seperti ini. Dan seterusnya hingga ke level yang lebih tinggi. Berbeda dengan DFT, dia hanya menghasilkan umumnya magnitude dan sudut fase ataupun bilangan real dan imajiner. Kita tidak dapat melakukan transformasi dengan level yang lebih tinggi. Berbeda dengan DWT. Inilah alasan kenapa kita menggunakan transformasi wavelet, karena memiliki keunggulan dibandingkan transformasi Fourier. Baik. Lalu bagaimana dengan transformasi wavelet dua dimensi? Prinsipnya adalah dia melakukan filtering dengan filter wavelet tertentu. Karena ada banyak sekali filter wavelet ataupun filter wavelet, dia lakukan secara horizontal ataupun baris, lalu diikuti dengan filtering secara kolom.
Dua jenis filter yang digunakan adalah low pass filter dan high pass filter. Hasil dari transformasi wavelet atau filtering wavelet akan menghasilkan 4 buah koefisien yang biasa disebut dengan subband. Kita kembali ke slide sebelumnya. 4 buah subband yang dimaksud adalah LL, LH, HL, dan HH. Kita nanti akan lanjutkan bagaimana cara mendapatkan subband tersebut. Untuk penyederhanaan istilah, pada citra digital, DWT 2 dimensi sering disebut dengan DWT. Karena sudah berorientasi pada citra 2 dimensi. Cara kerjanya adalah kita lakukan low pass filtering pada baris, lalu kita ikutin low pass filtering pada kolom, akan mendapatkan fitur LL. Artinya kita lakukan low pass dan low pass, sehingga di sini terdapat citra frekuensi rendah atau L dan L, low dan low. Sedangkan ketika baris kita filtering dengan low pass atau filter rendah, kemudian kolom kita filtering dengan high pass filtering atau filter tinggi, akan menghasilkan citra dengan frekuensi sedang. Karena terdiri dari satu filter rendah, low, dan satu filter tinggi atau high pass. Ini biasa disebut dengan fitur horizontal. Karena fitur vertikal atau kolom ketika di pass atau difilter dengan filter tinggi akan menghilangkan ciri kolom atau ciri vertikal sehingga tersisa ciri horizontal citra. Begitu pula ketika pada bagian baris kita filter dengan filter high pass, lalu kolom kita filter dengan filter low pass, akan menghasilkan satu subband yang disebut dengan HL. Ini juga merupakan subband dengan frekuensi sedang karena mengandung satu filter tinggi high dan satu filter rendah atau low. Sering disebut juga dengan fitur vertikal karena row atau fitur horizontal difilter dengan filter tinggi sehingga akan menghilangkan ciri dari baris atau fitur horizontal. Sementara pada bagian kolom atau vertikal difilter dengan filter rendah sehingga ciri dari fitur vertikal akan tetap muncul. Dan terakhir, ketika kita melakukan high pass filtering pada baris atau secara horizontal dan kolom atau secara vertikal, maka kita mendapatkan citra dengan frekuensi tinggi karena menggunakan dua filter frekuensi tinggi, high pass dan high pass. Karena fitur horizontal dan fitur vertikal telah hilang, maka yang tersisa hanyalah fitur diagonal atau ciri kemiringan garis pada citra. Kita bisa dapatkan di sini citra low low, low high, high low, dan high high. Atau yang disebut dengan citra rata-rata, fitur horizontal, vertikal, dan diagonal. Citra rata-rata adalah ciri dari citra asli, tampilan citra asli dengan skala yang lebih kecil. Sementara tiga fitur ini disebut dengan fitur yang lebih detail atau sering disebut dengan detail feature. Karena menampilkan ciri-ciri khusus dari citra secara horizontal, vertikal, diagonal. Kita bisa ilustrasikan yang sebelumnya, sebuah citra kita transformasi level 1 menjadi 4 buah subband seperti ini, lalu LL pada level 1 kita transformasi lagi akan menjadi 4 buah subband dengan level yang lebih tinggi. Di sini kita notasikan dengan LL2 hingga H2. Selanjutnya, ada banyak sekali filter dalam transformasi wavelet. DWT memiliki banyak sekali filter, namun yang paling populer adalah filter yang berjenis hard. Selain dia populer, dia karena sederhana, beberapa referensi menyebutkan bahwa hard filter adalah simple but powerful. Karena dengan perhitungan yang sederhana, dia bisa menampilkan ciri citra dengan sangat jelas. Baik, berikutnya bagaimana cara kerja dari HRDWT. Jadi filter HR bekerja secara non-overlapping dengan matriks berukuran 2x2.
Untuk penjelasan non-overlapping, kita nanti akan langsung pelajari di contoh. Akan ada 4 filter. Di sini ada filter low-low hingga filter high-high. Di sini kita mendapatkan nilai ini dari hasil operasi dua buah filter low dan low. Kita akan melakukan filtering dengan cara mengambil blok sebesar 2 kali 2, kemudian kita kalikan dengan matriks 1, 1, 1, 1, lalu nilainya akan kita bagi 2 dan semuanya akan kita jumlahkan. Oke, kita langsung ke langkah berikutnya, kita ke contoh. Diketahui sebuah citra seperti ini, kemudian kita akan melakukan transformasi HR wavelet transform level 1. Pada saat iterasi pertama, kita ambil blok 2 kali 2 pada citra. Kita mulai dari blok paling awal, kiri atas. Pada LL, kita jumlahkan semuanya. Karena sebelumnya kita mempunyai filter 1, 1, 1, 1. Kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi dengan 2. Pada perhitungan low high atau frekuensi sedang atau fitur horizontal, kita jumlahkan nilai 19 dan 100, kemudian kita kurangkan dengan nilai 100, kita jumlahkan 19 dan 141, lalu kita kurangkan dengan nilai 100 dan 148. Secara singkat, ini adalah penjumlahan 2 piksel secara horizontal dikurangkan dengan 2 piksel secara horizontal. Kita mendapatkan nilai negatif 44 pada subband low high yang pertama. Lalu untuk mendapatkan subband berikutnya, high low ataupun fitur vertikal, karena disebut fitur vertikal maka kita jumlahkan 2 piksel secara vertikal, 19 dan 100. Lalu kita kurangkan dengan piksel vertikal berikutnya, 141 dan 148. Lalu kita bagi 2 untuk mendapatkan nilai negatif 85. Begitu pula untuk fitur diagonal atau high-high atau subband dengan frekuensi tinggi, kita dapatkan secara penjumlahan diagonal. Diagonal yang pertama kita jumlahkan kiri atas dan kanan bawah, kemudian kita kurangkan dengan diagonal yang kedua, 141 dan 100. Lalu kita bagi 2 untuk mendapatkan hasil negatif 37. Oke, nah pada iterasi berikutnya, karena blok di sini berlaku secara overlapping, jika pada filtering kita bergeser sebesar atau sebanyak 1 piksel, karena di sini blok non-overlapping, maka blok yang sudah difilter tidak akan difilter lagi. Sehingga pada iterasi kedua, kita akan langsung berpindah pada 2 kali 2 blok di sebelah kanan dari blok yang pertama. Kita lakukan hal yang sama untuk LL, kita jumlahkan semua, kita bagi 2. Untuk fitur horizontal, kita jumlahkan 86 dan 70, kita kurangkan 85 dan 251. Untuk fitur vertikal, kita jumlahkan 86 dan 85, kita kurangkan 70 dan 251. Terakhir, untuk fitur diagonal, kita dapatkan 86 tambahkan 25 dikurangkan 70 dan 85. Begitu pula untuk iterasi ketiga dan keempat. Lalu hasil dari transformasi adalah seperti ini. Jika sebelumnya Anda pernah mengamati sebuah citra asli, kemudian terdapat 4 buah subband, hasilnya adalah seperti ini. Subband pertama ataupun low kita bisa sebut dengan citra rata-rata. Di sini adalah fitur horizontal atau low high. Di sini adalah fitur vertikal atau high low. Di sini adalah fitur diagonal atau high high. Berikutnya lalu bagaimana dengan transformasi level 2? Kita cukup melakukan hal yang sama pada LL level pertama. Kita transformasi ulang sehingga akan menjadi 4 buah subband. Transformasi wavelet dapat dilakukan hingga level tertinggi, yakni ketika sebuah subband menghasilkan koefisien tunggal. Kita ambil contoh pada kasus citra ini, ketika kita lakukan transformasi lagi,
maka subdomain berikutnya hanya akan mempunyai satu nilai pixel, sehingga level tertingginya adalah 2. Namun pada citra dengan dimensi yang lebih tinggi, baris kolom yang lebih tinggi akan mampu menghasilkan level yang lebih tinggi pula. Lalu level berapa yang terbaik? Semua bergantung kebutuhan. Sedalam apa fitur yang akan kita perlukan untuk menganalisis citra. Lalu bagaimana jika citra tersebut bernilai baris atau kolomnya ganjil, maka kita tambahkan baris dan juga kolom pada bagian kanan dan bawah citra. Misalkan di sini kita anggap citra ini ganjil, maka kita tambahkan satu buah kolom dan juga satu buah baris. Di mana nilai kolom di sini adalah pixel terdekat. Di sini nilai terdekat 70, 251, kita tambahkan 173, 221, 221, 221, 8, 165, dan 246. Dan inilah hasil transformasi dari HR Reflect Transform pada citra 8 bit. Baik, sekian untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana menerapkan transformasi HR Reflect Transform pada MATLAB. Baik, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.